diambil gitu loh, perutnya kayak diusap-usap tapi nggak tahu orangnya siapa, yang ngusap-ngusap siapa, karena posisinya waktu itu tidur. Terus pas mama aku bangun, perutnya kempes, hilang, bayinya nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kalong Story. Kali ini saya akan membagikan sebuah rekaman cerita horor yang dikirim oleh salah satu narasumber yang ada di Instagram. Beliau menceritakan pengalaman mistis yang dialami oleh mamahnya ketika mamahnya itu hamil atau mengandung di usia 8 bulan. Dan secara misterius, kandungan yang ada di dalam perutnya si mamah ini yang usia 8 bulan itu menghilang secara mendadak. Lalu seperti apa ceritanya? Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Halo kak, kenalin aku Yuris. Jadi cerita horor yang aku alamin di keluarga aku, terutama yang dialamin sama mama aku, dan aku juga ngeliat sendiri secara nyata. Jadi awal mulanya itu ketika aku kehilangan adik aku di usia kandungan mama aku tuh 8 bulan. Jadi hilang begitu aja kak. Nah, jadi ceritanya gini, aku itu empat bersaudara. Aku anak pertama, terus ada adekku 3. Nah, jadi adek aku tuh ada satu cowok. Jadi mama aku itu kayak setiap kali mau punya anak, itu anak cowok itu pasti gagal dan keguguran. Terus waktu itu mamaku hamil anak keempat ya. Sebelum adik aku yang keempat ini, mamaku tuh hamil anak keempat, itu cowok. Udah tahu jenis kelaminnya cowok. Terus kita happy banget nih semua. Ternyata ada adik cowok. Dan waktu itu hilang begitu aja di dalam kandungan waktu mamaku usia kandungannya 8 bulan. Waktu itu ceritanya mama aku itu tidur terus mimpi. Pas mimpi itu, di dalam mimpinya kayak nemuin bercak darah gitu loh, kayak diambil gitu loh, perutnya kayak diusap-usap tapi nggak tahu orangnya siapa, yang ngusap-ngusap siapa, karena posisinya waktu itu tidur. Terus pas mama aku bangun, perutnya kempes, hilang, bayinya nggak ada. Terus di CD-nya mama aku itu ada kayak bercak darah gitu kak, tapi dikit banget. Terus kita semua panik, kita semua shock, terutama papa aku tuh shock banget karena kehilangan anaknya bener-bener 8 bulan, yang udah dilihat di USG, udah dikontrol segala macam, itu benar-benar hilang dalam kandungan. Terus setelah itu akhirnya nyoba lah ya ke dokter kandungan untuk periksa, dan dokter yang nanganin selama kehamilan mamaku itu juga bingung kok bisa hilang. Dia juga bingung, bertanya-tanya dokternya kok bisa kayak gini. Nah, dari semenjak kejadian itu berselang berapa tahun, itu muncul dah kejadian-kejadian aneh dalam keluarga kami. Dan kejadian aneh itu terjadi ya sampai sekarang aku dewasa ini, sampai udah nikah, sampai punya anak juga, itu masih kadang ada teror-teror kayak gitu ya di mama aku. Jadi awalnya itu ada kayak beras kuning kak. Beras kuning itu tiba-tiba ada di kasur, tiba-tiba ada di bawah bantal, di setiap ruangan kayak gitu. Terus sama kayak ada telurnya itu pas dipecahin baunya busuk, dan telurnya itu di dalamnya itu kadang ada pakunya, ada rambutnya, ada penitinya gitu. Dan peniti pakunya itu yang benar-benar bertagar banget kak, bertagar kayak berkarat gitu loh kak.
terus sama ada rambut gitu, entah nggak tahu ya rambut siapa itu. Terus selang berhari-hari itu ada lagi, ada kayak apa ya, semacam boneka, tapi nggak berbentuk boneka, tapi semacam kain memanjang warna putih, terus kayak dibentuk pocong gitu kak. Terus di dalamnya itu ya itu lagi ada benang, ada paku, ada jarum gitu-gitu kak, ada rambut, pokoknya serem banget. Dan gak hanya itu kak, kita juga kadang kehilangan uang secara tiba-tiba, terus kehilangan emas secara tiba-tiba. Dan anehnya kan aku dulu tinggal di Kalimantan ya kak, terus Kalimantan Timur, terus ikut ikut orang tuaku, ikut papaku pindah-pindah, akhirnya aku sekolah juga pindah-pindah, jadi sekarang aku udah menetap di Jawa. Dan itu emas yang udah hilang waktu di Kalimantan bentuknya sama, bentuk emasnya sama banget, itu udah hilang di Kalimantan, ya hilang secara goib. Anehnya itu kembali lagi, itu emasnya ada lagi pas kita udah pindah ke Jawa. Dan lebih anehnya lagi, warnanya itu bukan emas lagi, kayak udah kesedot gitu loh kak warna emasnya, jadi kayak hilang aja warna emasnya, kayak emas hilang warnanya gimana gitu loh kak. Terus uang itu juga kembali, kadang hilang. Dan waktu di Kalimantan, aku sama mama aku itu, sama papa, sama adik-adik aku tuh penasaran banget, ini siapa sih sebenarnya yang tiba-tiba ngambil emas gitu kan, hilang. Kita nyoba lah, kita waktu itu nggak mau berpikiran negatif ya, nggak mau berpikiran mistis, kita masih mencoba untuk berpikir positif. Terus kita nyoba lah ya, dengan kalung aku, gelang adik aku gitu, terus sama perhiasan mama aku, kita taruh lah di dapur. Itu benar-benar pure, nggak ada yang di dapur, benar-benar kita nungguin banget. Itu benar-benar goib, nggak, masih berpikir positif lah kayak. Terus habis itu kita cek tuh di dapur itu, jadi ada kayak tisu gitu, ada perhiasannya, kita cek lagi di dapur, itu benar-benar hilang, benar-benar hilang, nggak ada sama sekali. Terus waktu itu juga, waktu sore-sore, adik aku itu yang cowok ya, yang nomor 2 itu, waktu masih kecil dia tuh sempat nangis kejer banget. Dia ngelihat, pas ditanyain kan kenapa kok nangis, ternyata dia itu, kita nggak sadar nih di dalam kamar mama aku, kita masih fokus ke adik aku nih yang cowok. Kenapa kok dia nangis, ternyata dia ngelihat kayak ada tangannya itu kayak dari jari ke lengan doang, terus warnanya hitam bersisik, terus dia tuh kayak naruh uang gitu di atas kasur, terus kayak diserak-serakin gitu kak. Dan kejadiannya itu sampai sekarang itu masih, cuman dia nggak terlalu parah kayak kemarin. Dan bahkan kita tuh udah beberapa kali manggil ustadz gitu ya, kiai, buat nolongin di sini ya. Ya semua sih udah dari Tuhan ya, dari Allah lah ya yang nolong. Cuman kan kita minta tolong perantara gitu ya kak ya, karena kita udah saking bingungnya. Bahkan nih kak ya, emas, uang itu sudah kita taruh di dalam Al-Quran, itu masih bisa hilang loh kak. Kan kita mikirnya kayak kalau dalam Al-Quran itu ya, di ayat-ayat suci dia bakalan panas, itu enggak, dia tetap hilang. Jadi kayak kita bingung sendiri. Dan bahkan bukan hanya uang, bukan hanya emas, itu kadang kayak barang itu kayak apa ya, kayak usil banget loh kak. Barang itu kadang kayak disembunyiin, terus tiba-tiba ada, pernah waktu itu HP mama aku disembunyiin juga
kita nyari seharian sampai naik turun tangga itu nggak ada, terus tiba-tiba ada di tangga. Pokoknya itu agak-agak usil tapi serem juga. Terus waktu itu kejadian mama aku itu benar-benar parah banget, benar-benar parah banget. Sampai pokoknya tuh seharian full, bukan hanya seharian ya, sebulan full mamaku tuh kesurupan kayak orang kayak orang habis dimasukin satu roh, satu jin, terus tuh keluar dimasukin lagi. Jadi kayak dibuat bingung. Terus mamaku tuh suka kayak kedinginan banget gitu, kayak ngerasa ditumpuk es batu banyak. Nah setelah itu kita panggil lah Ruqyah. Pas mama aku di Ruqyah itu benar-benar pas udah maghrib, mamaku di Ruqyahnya pas asar. Pas sudah maghrib tuh mamaku benar-benar mual, terus lari ke kamar mandi. Itu disaksikan sama banyak keluarga aku tuh ada ya, dari kayak om aku gitu-gitu sama bude aku tuh kayak rada-rada nggak percaya ya sebenarnya waktu kita ceritain tentang kejadian kita. Ternyata pas dia udah ngeliat sendiri, ngalamin dengan nyata, dia baru percaya dengan cerita kita ini. Jadi lanjut ya kak ya. Terus lanjut ke mama aku yang benar-benar udah duduk ya, terus muntah lah ke kamar mandi. Itu benar-benar keluar, kelihatan banget aku ngelihat mamaku ngeluarin rambut yang benar-benar panjang dari mulut, warna hitam kusut gitu. Terus tuh sama paku berkarat besar, pakunya bukan paku yang kecil loh kak, paku yang besar. Terus sama ada paniti, ada jarum, pokoknya mengerikan banget deh kak. Terus yang sampai perut mamaku tuh udah selesai, terus malamnya perut mamaku tuh bener-bener kayak membesar, terus tuh mengecil lagi, membesar, mengecil lagi. Jadi kayak kayak kembung, terus kempes kayak gitu kak, bener-bener besar, bener-bener kayak ada isinya gitu loh kak, kayak ada bayinya gitu. Terus juga ada teror kayak tanah kuburan, tiba-tiba di depan pagar rumah aku tuh tanah kuburan. Terus ada bunga-bunga kayak di kuburan gitulah kak. Terus di bawah kasur, di belakang pintu, setiap belakang pintu rumah kita tuh ada kayak gitunya. Itu secara tiba-tiba kak. Dan pernah juga kita di mobil nih jalan, kita kan di rumah tuh kayak udah mistis banget ya. Akhirnya kita jalan, terus tiba-tiba di bawah kursi kita ini sama di bawah kaki kita, tempat duduk gitu di mobil, ada bunga kuburan kak. Gila nggak sih? Di situ masa dalam posisi kita jalan aja masih diteror, itu nggak masuk akal banget sih kak, tapi nyata. Terus sama papa aku dibilang udah dibersihin semua, ditaruh di kantong kresek, dibuang ke sungai, di jembatan kayak ada sungai gitu kak ya. Terus kita buang lah di sungai. Tahu nggak kak, kita baru jalan nggak sampai 1 meter lah ya, itu kembali lagi bunganya. Sampai berkali-kali kita buang, ada lagi kita buang, ada lagi. Akhirnya kita kayak ya udahlah biarin aja deh, kembang ada di sini, saking capeknya gitu loh kak. Dan nah terus ya aku lanjut lagi. Jadi pernah ya waktu itu kita kan udah capek banget ya, emas hilang, terus tuh kembali lagi, emas hilang kembali lagi. Kita capek lah ya, udah deh, kita mikir nih, mamaku mikir nih, udah deh kalau kayak gini caranya kita jual aja deh emasnya biar nggak hilang-hilang lagi. Akhirnya dijual lah ke toko emas sama mama aku. Nah di toko emas itu pernah mau dijual, toko emas kita ditaruh di tas sama mamaku ya. Pas ditaruh di tas sama mamaku itu hilang. Nah akhirnya yang kedua kali kita mau jual lagi, bener-bener nih ya, kita naik motor, kita ngelihatin banget tuh emasnya jangan sampai hilang nih, bener-bener di mata, dipantau terus sama mata. Pas udah sampai di toko emas itu baru dijual deh emasnya. Akhirnya laku berapa aku kurang tahu ya. Terus sama mama aku itu dibagi-bagi ini ke anaknya, udah deh ini bagiin aja anaknya, terus dikasih orang-orang juga buat sedekah gitu lah kak ya.
Nah nggak terus itu ada aku yang nomor 2 ini, yang cowok ini, dia make lah uangnya buat ini buat itu, dipakai lah ya buat belanja, buat makan apalah. Nah yang aku sama adik aku yang cewek itu belum make uang sama sekali. Gak taunya besoknya adik aku beneran kena dong kak. Adik aku beneran masuk rumah sakit, bener-bener kayak kepalanya sakit banget, terus bener-bener kayak orang linglung, kayak orang kayak orang kesurupan gitulah. Terus pas udah di rumah sakit tuh ya, kita sampai ada seminggu lebih lah di rumah sakit. Di ronsen juga nggak ada apa-apa, pokoknya kayak nggak ada penyakit, kata dokter ini biasa aja gitu. Terus mamaku tuh frustasi banget ya, kayak ini anakku kenapa. Terus akhirnya mamaku perjalanan pulang ke rumah dari rumah sakit ya, maksudnya adekku masih di rumah sakit, mamaku pulang mau ngambil apa entah ya. Terus tuh mamaku tuh bilang kalau di jalan tuh ketemu kakek-kakek terus berjenggot, terus tuh pakai baju bah putih. Dia tuh kayak ada di daerah sawah-sawah gitu loh kak. Nah rumahnya itu ada di situ. Terus dikasih minum. Kenapa anakmu sakit ya? Mama kan kaget ya, mamaku, loh kok tahu kalau anaknya kok anaknya sakit. Terus dikasih minum kayak botol itu, terus suruh minumin kan ke adik aku. Tuh pas diminumin ke adik aku, mamaku udah sampai rumah sakit, so adikku minum. Terus adikku tuh tiba-tiba ya kak ya, yang tadinya lemes banget di kasur, dia tiba-tiba berdiri dong. Terus tiba-tiba dia bilang, ayo pulang, aku udah sehat. Tiba-tiba bilang gitu dong, aneh banget. Terus pas adik aku udah sehat, mamaku tuh coba deh sama papaku jalan ke tempat yang tadi itu, yang ada rumah kayak di sawah-sawah, yang ngasih minuman tadi ya, kakek yang ngasih minuman tadi. Terus nggak ada dong kak rumah itu benar-benar nggak ada, semua sawah, sampai semuanya bingung dong itu terus siapa, bingung jadi semuanya. Nah kita ke topik yang mama aku lagi kayak. Terus mama aku itu kan santetnya itu ngeri banget ya, sampai pernah ya ada di foto pernikahan mama aku sama papa aku, di foto pernikahan itu fotonya tuh benar-benar kayak di film-film gitu loh kak. Dulunya aku kayak ngeliat di film kayak film doang, apaan settingan gini-gini. Ternyata beneran ada loh kak di dunia nyata. Jadi itu di foto mamaku, foto nikah itu bener-bener fotonya pecah dan ada kayak darahnya gitu, darahnya seger banget masih kak. Oh ya, dan biasanya ya di rumah kita tuh juga kayak ada bercak-bercak darah, tapi nggak tahu itu darah siapa. Terus mamaku pernah juga di kamar mandi, mamaku teriak pas mau masuk kamar mandi, ada tulisan dong kak di kacanya, kamu harus mati. Ada tulisannya gitu loh kak. Merinding banget. Terus kata ustadz, kata kiai itu pada bilang gini ke mamaku, mamaku tuh termasuk orang yang kuat banget. Maksudnya kalau kena orang lain mungkin udah gak ada gitu, udah gak ada di dunia, tapi mamaku tuh kayak kuat banget ngelawan itu, kayak masih kuat sampai saat ini. Nah, dan lebih herannya lagi, mamaku tuh kayak dilindungi sama tiga kalau dibilangnya 3 sosok, tapi tuh nenek-nenek 3 sosok itu. Dia bersaudara gitu, dia dari Kalimantan. Aku nggak tahu ya apa itu nenek moyang mama apa kayak gimana, aku juga nggak paham ya leluhurnya apa gimana. Nah itu yang sering kali ngelawanin jin-jin atau santet-santet yang mau masuk dalam tubuh mamaku, makanya sampai bisa ngeluarin sampai kayak gitu. Nah pokoknya panjang banget deh kak ceritanya, ini aku ceritain
se apa ya, setengah dulu Kak ya, tapi ini udah termasuk dalam ceritaku semua. Terus aku juga punya kok bukti-bukti fotonya, aku punya. Oke Kak, sekian, terima kasih.